wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan dengan saya, Nabila Apriliani, lalu rekan saya, Hansana Siti Zahra dengan MPM 2302174. Aulia Zahwa dengan NPM 230211175. materi pertama akan dijelaskan oleh Kansa. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pondasi utama dalam pembangun nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai luhur seperti Pancasila, keadilan sosial, dan demokrasi harus terus diperkuat untuk memperoleh identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Pokok-pokok Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki peran sentral dalam pengelolaan negara. Yang kedua ada keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada demokrasi konstitusional. Sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum dan undang-undang dasar. Pancasila sebagai fondasi filosofis kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai serta menghargai perbedaan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan dalam keberagaman. Selanjutnya ada mempromosikan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menegaskan persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Selanjutnya ada otonomi daerah, yaitu memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi lokalnya. Yang terakhir ada multikulturalisme, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Selanjutnya ada menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu independensi lembaga peradilan, yaitu peradilan yang bebas dan tidak diintervensi kekuasaan lain untuk menjamin keadilan. Selanjutnya ada penegakan hak asasi manusia, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang terakhir ada akuntabilitas pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, mendorong partisipasi warga negara dan tata kelola demokrasi. Yang pertama yaitu ada pemilu berkala. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin secara langsung dan bebas. Selanjutnya ada kebebasan berekspresi, yaitu rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa rasa takut. Yang terakhir ada organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan tata kelola negara. Lalu di sini ada implementasi kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Yang pertama itu ada kemandirian ekonomi yang dapat membangun perekonomian berbasis pada potensi dan sumber daya dalam negeri. Lalu yang kedua ada ekonomi kerakyatan yang mengutamakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada pemerataan pembangunan yang akan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat. Di sini juga ada cara untuk memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Yang pertama dengan warisan budaya, dengan cara melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Lalu yang kedua ada patriotisme, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian kepada negara. Lalu yang ketiga ada kohesi sosial, yaitu untuk mempererat ikatan sosial dan rasa kebersamaan antar warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.